Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubakur Zikiriana dengan NIM 230001829 dari Fakultas Teknik Industri Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan objek 3D. Nah, untuk ini laporan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan saya terlebih dahulu. Nah, di sini ada penjelasan. Pertama, penjelasan pemodelan objek 3D merupakan proses menciptakan representasi digital dari objek nyata dalam ruang 3 dimensi. Proses ini banyak digunakan dalam game, animasi, simulasi, desain produk, dan arsitektur. Nah, macam-macam teknik pemodelan. Yang pertama itu ada pemodelan poligon, yaitu menggunakan kumpulan poligon seperti segitiga atau persegi untuk membentuk mesh objek. Nah, yang kedua ada pemodelan NURBS, itu menggunakan kurva matematis untuk menghasilkan permukaan halus. Nah, yang nomor 3 yaitu ada pemodelan sculpting, teknik memahat bentuk digital seolah-olah seperti tanah liat. Nah, lanjut teknik pendukung pemodelan 3D. Nah, yang pertama itu tekstur dan material, menambahkan tekstur dan pengaturan material untuk menentukan bagaimana cahaya berinteraksi. Nah, nomor 2 ada ringing dan animasi untuk memberikan gerakan pada objek melalui kerangka atau keyframe. 3 ada optimasi model, mengurangi kompleksitas objek demi efisiensi performa tanpa mengurangi kualitas visual. Nah, di sini ada langkah modeling, perencanaan dan konsep. Ide dan referensi membuat kursi sederhana sebagai objek 3D. Sketsa membayangkan kursi dengan dudukan sandaran dan kaki logam. Pemilihan perangkat lunak yaitu ada OpenGL plus Glut di C++. Dipilih karena bersifat open source dan cocok untuk grafika dasar. Pemodelan dasar, bentuk dasar menggunakan Glut Solid Cube untuk bagian dudukan dan sandaran kursi. Modifikasi geometri menggunakan transformasi skala dan translasi untuk membentuk kursi. Detailing, nah kaki kursi dibuat dengan glue silinder agar menyerupai logam tabung. Tekstur dan material, pewarnaan menggunakan GL color, warna biru untuk bagian kain atau dudukan dan sandaran, silver untuk kaki. Nah, material dan pencahayaan diatur dengan GL enable atau GL color material. Pencahayaan dan rendering menggunakan GL Light V untuk mendefinisikan posisi dan warna cahaya. Rendering dengan Glut Swap Buffer untuk tampilan double buffering. Animasi objek di sini opsional. Nah, objek dapat diatur berdasarkan input keyboard sehingga memberikan efek interaktif pada model. Nah, untuk contoh programnya ini nanti akan kita bahas habis ini ya guys ya. Nah, untuk analisis program, yang pertama pendahuluan program menvisualisasikan kursi 3D menggunakan teknik dasar OpenGL. Model terdiri dari kubus dan silinder serta memanfaatkan transformasi geometri pencahayaan dan pewarnaan material. Fungsi utamanya, main membuka jendela Glut dan menghubungkan fungsi-fungsi callback. Init mengatur pencahayaan, background, dan kamera. Display menampilkan kursi dan mengatur pandangan kamera. Keyboard mengatur interaksi penggunaan berupa rotasi dan zoom. Reshape menyesuaikan tampilan saat ukuran jendela diubah. Drawcare membuat model kursi menggunakan Glut Solid Cube dan Glue Cylinder. Draw Cylinder membuat kaki kursi menggunakan silinder dengan pewarnaan silver. Nah, yang ketiga ada interaksi pengguna. Nah, tombol panah ini buat rotasiin, memutar kursi ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, nanti kita bahas ketika udah ada outputnya. Nah, back up dan back down membesar atau memperkecil jarak pandang zoom. Nah, nanti itu bisa digedein sama dikecilin lagi gambarnya pakai tombol back out sama back down gitu. Nah, ini buat outputnya kayak gini nanti.
Yang E adalah pencahayaan dan material. Pencahayaan ditentukan pada fungsi init dengan parameter sebagai berikut. Di sini kita pakai GL light mengaktifkan sumber cahaya utama. Nah, ada GL ambient, GL diffuse, GL specular untuk menentukan sifat cahaya. Ada GL position menentukan posisi cahaya di dalam skin. Material dikendalikan dengan GL color material dan pewarnaan RGB menggunakan GL color 3F agar warna objek terlihat realistis saat terkena cahaya. Nah, untuk penjelasan codingnya itu kayak gini. Nah, di sini kita pakai include windows.h, include gl/include.h sama include math.h. Ini buat transformasi kamera, ini fungsinya ini. Nah, ini buat gambar silindernya buat kaki kursi kita. Kita pakai draw cylinder nih buat ngatur warnanya buat bikin silver. Nah, ini fungsi utama buat kursi. Nah, ini buat bikin dudukan kursinya. Ini buat sandaran. Ini warna biru kan. Nah, ini buat bikin warna birunya. Nah, tadi kan di sini ada kaki kursi kan. Nah, ini buat bikin keempat kaki kursinya. Nih, tegakkan silinder buat lanjut nih buat transformasi pemanggilan objek. Nah, ini buat manggil objeknya. Lanjut ini sih. Nah, ini buat kita ngatur latar belakangnya pakai GL pakai GL clear color. Salah baca, sorry guys. Ini buat ngatur pencahayaan. Nanti bisa gelap apa agak terang. Nah, ini buat ngatur biar pas kita pas kita ngeran, nanti kan ada kecilnya di sini nih, kotak kecil. Nah, nanti kalau digedein, nah dia kayak nge-spawn lagi gitu loh. Nah, gitu. Nanti kita lihat pas udah kita run. Nah, ini buat kontrol rotasi. Ini keyboard, ada key left, key right, key up, key down. Nah, ini buat ngezoom sama ngecilin gitu. Pakai back down sama back up. Nah, gitu. Ini buat main functionnya aja. Nah, kita langsung run aja ya guys ya. Nah, ini kursi kayak di hajatan nih guys ya. Nah, nih pencahayaannya kan, nah aturan biru. Nah, kalau kita, nah gitu. Itu tadi di pencahayaan ini gitu. Nah, buat reshape window nih kayak gini nih. Kayak kecil nih, ini kecil nih di tengah-tengah. Kalau kita gede nih, nah gitu loh. Nah, ini buat kiri, rotasi ke kiri, rotasi ke kanan gini. Nih bawah, puter-puter. Nah, kalau buat ngegedein apa sih bang? Nah, kalau buat ngegedein kita pakai back up, kecilin back down gitu ya guys ya. Nah, udah sih mungkin cuman itu aja buat penjelasan codingan sama outputnya, cuman kayak gitu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.